Hello everyone, welcome back to my channel, and in this video we will learn about reduced cost, change factor, and also shadow price. And if you're curious about it, well, here we go. Hello everyone, and here we have the study case here, which is sebuah usaha yang bergerak di bidang industri home finishing memproduksi berbagai macam jenis barang. Nah, di antaranya itu lemari pakaian kaca kita sebut sebagai variabel K. Lalu ada lemari piring kita sebut sebagai P, dan jemuran lipat kita sebut sebagai J. Nah, lalu ada setiap barang tersebut diproses pada 3 bagian, yaitu pengukuran, pemotongan, dan juga perakitan. Jadi ada 3 koefisien dan juga 3 variabel, atau kita sebut 3 batasan dan juga 3 variabel. Nah, setelah itu, setiap proses memiliki kapasitas masing-masing, yaitu 70 jam pada bagian pengukuran, 50 jam pada bagian pemotongan, dan juga 90 jam pada bagian perakitan. Untuk menghasilkan 1 unit lemari pakaian kaca dibutuhkan waktu 3 jam di bagian pengukuran, 2 jam di bagian pemotongan, dan 1 jam di bagian perakitan. Dan untuk menghasilkan 1 unit lemari piring dibutuhkan waktu 4 jam di bagian pengukuran, 1 jam di bagian pemotongan, serta 3 jam di bagian perakitan. Sedangkan untuk menghasilkan 1 unit jemuran lipat dibutuhkan waktu masing-masing itu 2 jam di bagian pengukuran, pemotongan, dan juga perakitan. Nah, keuntungan per unit lemari pakaian kaca adalah $2, lemari piring $4, sedangkan untuk jemuran lipat yaitu adalah $3. Nah, permasalahan perusahaan furniture tersebut jika diformulasikan dalam bentuk pemrograman linear adalah sebagai berikut. Nah, ini yang kita cari ada 4, yaitu yang pertama, buatlah model matematik dari persoalan di atas jika perusahaan industri home finishing ingin mendapatkan keuntungan yang optimal. Oke, kita cari satu persatu dulu dari membuat model matematik. Setelah itu kita cari yang lain. Kita cari yang awal dulu, yang A. Model matematik. Nah, ini kita sudah siapkan model matematikanya dari sini. Nah, di sini, ini kan ada yang namanya model matematik. Di sini diketahui tadi yang pakaian kaca kita sebut sebagai K, lalu lemari piring P, dan jemuran lipat sebagai J. Itu dari sini. Kita dapatkan dari sini. Nah, di sini. Pakaian kaca K, P itu sebagai lemari piring, dan J itu sebagai jemuran lipat. Nah, setelah itu, kita buat modelnya. Nah, fungsi tujuan itu didapatkan dari keuntungan. Ini sudah bentuk bakunya. Ini juga sudah bentuk baku. Kita cari bentuk umumnya dulu, yaitu tadi tujuan max-nya yaitu dari keuntungan, yaitu di sini $2, lalu ada $4, dan juga $3 di sini. 2, 4, 3. 2 pakaian kaca, 4 lemari piring, dan 3 jemuran lipat. Artinya itu 2K plus 4P dan juga plus 3J. Nah, yang untuk ini kita nanti dulu mencarinya. Nah, langsung ke fungsi kendala. Untuk fungsi kendala itu kita dapatkan dari sini. Yang di sini untuk batasannya, kapasitasnya. Lalu di sini yang lemari itu dapat 3, 2, 1. Nah, ini 1 unit lemari pakaian kaca itu 3 jam pengukuran, 2 jam pemotongan, dan 1 jam perakitan. Artinya 3, 2, 1 untuk produk pertama. Nah, ini 3, 2, 1 untuk produk K. Lalu yang kedua, produk P, yaitu ada ini lemari piring, produk P piring. Nah, dari sini kita dapatkannya. 1 unit lemari piring dibutuhkan waktu 4 jam pengukuran, 1 jam pemotongan, dan 3 jam perakitan. Artinya untuk produk P itu 4, 1, dan juga 3. 4, 1, 3. Nah, ini 4, 1, dan juga 3. Lalu ada yang produk J, yaitu produk jemuran lipat. Untuk jemuran lipat kita dapatkan dari sini. Masing-masing 2 jam, artinya 2, 2, dan juga 2. 2, 2, 2. Nah, setelah kita mendapatkan bentuk umum, di sini, yaitu kita ubah menjadi bentuk baku. Nah, caranya itu seperti ini. Jika ininya adalah kurang dari sama dengan, karena kapasitas maksimalnya itu adalah 70, 50, dan 90 untuk masing-masing koefisien, yaitu koefisien pengukuran, pemotongan, dan juga ada perakitan. Nah, setelah diketahui kapasitas maksimalnya hanya segitu, bukan minimalnya, maka itu simbolnya adalah kurang dari sama dengan. Nah, kapasitasnya itu dari mana? Dari sini. Kapasitasnya itu. Ini. Kapasitas masing-masing. Kan ada kata kapasitas nih, artinya maksimal. Jadi tidak boleh lebih atau kurang dari sama dengan segitu. 70, 50, dan juga 90. Karena dia kurang dari sama dengan, artinya itu kita harus tambahkan variabel slack. Nah, untuk koefisien pertama, kita tambahkan variabel slack 1. Variabel slack 1. Untuk koefisien kedua slack 2, koefisien 3 slack 3. Nah, setelah kita dapatkan bentuk bakunya dari kendala ini, baru kita ubah ke fungsi tujuannya. Kita ubah fungsi tujuannya ke dalam bentuk bakunya. Nah, setelah kita dapatkan slack dari masing-masing ini, baru kita tambahkan ke fungsi tujuannya. Nah, ini yang S123 ke sini. S123. Nah, ini kenapa ada tambahan nilai 0? Walaupun
Jadi gini faktanya, walaupun kita mencari maksimal ataupun maksimum, itu harus ditambahkan dengan 0 atau ditambahkan dengan variabel slack-nya. Jadi emang dari sananya udah seperti itu. Jadi ditambahkan dengan 0 S1 atau 0 koefisien 1, lalu 0 koefisien 2 dan 0 koefisien 3. Begitu. Nah, jika kita sudah dapatkan semua bentuk bakunya dari fungsi tujuan dan juga fungsi kendala, maka kita hapus dulu ini, maka kita bisa langsung mencari hasil maksimal dari profitnya di sini. Nah, ini kita dari 0 dulu. Nah, setelah kita dapatkan fungsi kendala dan juga fungsi tujuan yang baku, baru kita cari nih yang cari profitnya gitu. Nah, ini kan 3, 4, 2, 1, 2, 4. Ini 3, 4, 2, 70, 1, 2, 1, 2, 50, dan 1, 3, 2, 90. Nah, kita pindahkan ke sini nih. Nih sama kan tuh, 342 70, 212 50, dan 132 90. Dan untuk masing-masing dari produk pertama yaitu 0 harus diproduksi lebih dari sama dengan 0, produk kedua juga 0, produk ketiga juga 0. Dan untuk yang sisanya ini kita nolkan di sini. Karena jika kita membuat satu produk yaitu produk pertama, maka kita tidak membuat produk yang lainnya gitu. Jadi oleh karena itu sisanya itu 0. Nah, setelah itu kita cari totalnya nih dengan rumus sum product. Array pertama itu kita ambil dari koefisien pengukuran. Karena ini totalnya ada di koefisien pengukuran. Nah, kita blok aja 3 koefisiennya atau 3 produknya. 3 produknya kita blok 3 produk di koefisien awal, koefisien pertama. Lalu kita ambil array kedua, titik koma, array kedua atau koma. Array kedua itu kita ambil dari solusi optimalnya. Nah, setelah itu kita kunci untuk solusi optimal biar kita tinggal copy paste aja rumusnya. Nah, ini kalau sudah kita tinggal copy paste, kita drag ke bawah hingga ke keuntungan, baris keuntungan. Nah, setelah kita dapat totalnya, baru kita pakai solver. Nah, di sini. Ini kita hapus dulu. Ada sisa-sisa yang lalu. Jadi kita hapus dulu. Masa lalu memang harus selalu dihapus jika sudah jelek. Nah, di sini untuk set objektif itu kalian harus objektifnya itu kan mencari keuntungan yang maksimal ya, maksimal keuntungan. Nah, kita ambil di total dan juga keuntungan di sini, di baris total dan juga baris keuntungan. Nah, perpotongannya berarti kan di sini. Nah, kita ambil di situ. Kita tuh tujuannya untuk apa? Maksimasi, karena kita tujuannya maksimasi keuntungan, ya kita pilih maksimasi, bukan minimasi biaya. Nah, untuk by changing variable cell, dengan mengubah sel yang mana nih? Kita mengubah sel yang solusi optimalnya. Atau memproduksi berapanya gitu, kita ubah di situ. Nah, ini subject to constraint. Batasannya apa? Batasannya itu kita ambil dari sel referensinya di sini, karena simbolnya sama, jadi kita blok aja tiga-tiganya. Total dari 3 koefisien pengukuran, pemotongan, dan juga perakitan. Karena simbolnya sama, langsung kita blok aja tiga-tiganya gitu. Nah, untuk constraint itu kita pakai yang kapasitasnya. Nah, ini batasannya. Lalu kita add, simbolnya udah sama, kurang dari sama dengan, kita add. Nah, untuk selanjutnya kita itu menggunakan yang ini, yang produknya. Constraint-nya itu ini lebih dari sama dengan, harus disamain ya. Constraint-nya itu yang ini 0. Nah, setelah itu kita pencet OK. Nah, ini udah ada 2 subject to constraints. Setelah itu kita langsung solve aja nih. Solve. Nah, ini sudah dapat, yaitu keuntungannya itu 91,666667 dolar. Nah, ini laporannya kita tampilkan, jawabannya, sensitivitasnya, dan juga limitnya kita tampilkan. Kita langsung cek OK. Nah, ini udah ada nih, answers report 1, sensitivity report 1, dan limits report 1. Nah, ini mengganggu, karena mengganggu kita hapus saja. Nah, jadi kita kembali lagi. Nah, ini udah ada nih laporannya nih. Ini laporannya. Nah, ini tadi keuntungan finalnya. Nah, ini udah ada, kalian bisa lihat sendiri. Ini juga sensitivitasnya udah ada, kalian bisa lihat sendiri di sini. Lalu ada limitsnya, laporan limitnya kalian bisa lihat di sini. Nah, setelah kita dapatkan hasil ini, mari kita validasi dengan menggunakan software POMQM. Nah, sambil kita validasi, kita juga sambil menjawab soal studi case nomor 2, yaitu berapakah nilai shadow price dari ketiga produk. Nah, ini shadow price. Kita menggunakan bantuan POMQM juga untuk menggunakan iterasinya biar cepat dan tidak menghitung satu persatu dari iterasi awal gitu. Langsung aja kita ke software POMQM. Nah, ini. Nah, kita langsung ke linear programming. Tadi kan sudah disebutkan kalau sebentar. Apa ini? Shadow. Kita sudah tidak butuh. Nah, ini oke. Nah, oke, kita langsung ke POMQM-nya. Nah, di sini. Oke, sudah hilang. Nah, di sini. Tadi kan sudah disebutkan kalau constraint-nya itu ada 3, variabelnya juga ada 3, yang di sini. Nah, ini constraint-nya itu atau kendalanya. Ada 3, variabelnya ada 3. Ini kan variabel ada 3 nih. K,
P dan juga J. K, P dan juga J. Nah, itu kan kita nyari keuntungan dari situ. Artinya variabelnya ada 3. Lalu yang constraint-nya itu ada 3, itu ini pengukuran, pemotongan, dan juga perakitan. Artinya constraint-nya itu ada 3. Nah, selanjutnya kita lanjutkan lagi nih. Setelah kita dapatkan number of constraint-nya dan juga number of variabelnya, kita boleh namanya bebas di sini, tutorial boleh. Nah, ini objektifnya kita kan akan mencari maksimasi nih, maksimasi keuntungan. Nah, kita klik maksimasi. Langsung kita pencet OK. Sebelum kita pencet OK, kita bisa ubah nih constraint-nya jadi A, B, C, D, E. Lalu kolomnya juga jadi 1, 2, 3, 4, 5. Itu kita bisa boleh. Atau order. Order juga boleh gitu. Bebas, bebas. Nah, ini. Untuk yang ini kan variabel. Variabelnya tadi ada K, P, dan juga J. K sebagai pakaian kaca, P sebagai lemari piring, dan J sebagai jemuran lipat. Kita tulis singkatannya aja K, P, dan juga J. Dan juga J. Lalu ada di sini koefisiennya pengukuran, pemotongan, dan juga perakitan. Jadi di sini pengukuran, pemotongan, dan juga perakitan. Nah, di sini huruf-huruf atau angka-angkanya gitu, angka-angkanya, nilainya itu di sini ada 243, 243. Lalu di sini ada 34, 342, 342, 342, 342. Lalu di sini ada 212, 212. Lalu ada 132, 132. Nah, di sini untuk batasannya itu 70, 50, dan juga 90. Ya, 70, 50, dan juga 90. Nah, ini. Lalu setelah kita substitusikan, baru kita pencet solve di sini untuk memecahkan masalah tersebut. Nah, di sini ini kan sama ya keuntungannya itu 91,67, di Excel juga sama di sini tadi kan 91,67 nih, sama nih. Untuk ininya juga J-nya 21,67. Nah, ini 21,67 J dan 6,67 di sini 6,67 X2 atau P gitu. Untuk K-nya itu 0. Nah, di sini K-nya 0. Nah, udah sama berarti udah tervalidasi, artinya jawabannya sudah benar. Nah, sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 2. Itu menggunakan iterasi. Nah, di sini kita perbesar dulu. Oke, di sini iterasi, kita ambil iterasi terakhir atau iterasi solusinya, hasilnya kita ambil. Ini bisa kita kayak screenshot aja biar gampang gitu. Nah, screenshot, setelah screenshot kita ambil angkanya gitu. Lalu kita masukkan ke Excel-nya. Diulang. Nah, ini kita bentar-bentar. Kita ambil screenshot-nya dulu nih biar kita mudah nanti. Nah, ini kita copy paste, kita taruh di sini. Lalu kita ambil angkanya. Nah, di sini iterasi terakhir atau iterasi hasil. Nah, di sini. Nah, setelah kita dapatkan nilai-nilainya dari iterasi akhir atau iterasi hasil, baru kita ambil shadow price dari ketiga produk. Jadi produk pertama itu shadow price-nya kita ambil dari ZJ, baris ZJ, dan juga kolom select 1, yaitu 0,63 untuk produk pertama. Lalu kita tinggal drag aja nih. Kita drag aja ke sini. Copy paste. Nah, ini 0,67. Ini didapatkan untuk produk kedua dan 0 untuk produk ketiga. Nah, setelah itu sudah didapatkan, selesai soal nomor 2. Lalu kita nomor 3. Berapa solusi baru untuk setiap produk jika adanya penambahan dan pengurangan 7 jam kerja di bagian pengukuran? Jelaskan. Pengukuran itu ada di select berapa? Select 1 nih yang awal. Artinya select 1 kita ambil dari select 1 nanti. Untuk perhitungannya kita ambil dari select 1 perhitungannya. Nah, tadi kan penambahan dan pengurangan ya. Artinya kalau penambahan itu ditambah dan juga maksudnya itu nilainya itu plus dan juga pengurangan nilainya itu min. Nah, kita lanjut ke change factor. Untuk menghitung solusi barunya, kita menggunakan rumus metode change factor. Nah, untuk produknya itu kita ambil dari sini, basic variable, ada 3. P dulu, P. Nah, baru kita drag ke bawah. Kita drag ke bawah. Nah, ini, kita ke tengahin. Nah, gitu. Nah, selanjutnya ini juga tengah. Nah, selanjutnya untuk solusi lama itu kita menggunakan quantity di sini. Satu-satu aja. Nah, gitu. Langsung kita select. Solusi lama kan kuantitinya segini gitu dari produk ini gitu. Nah, perubahannya apa? Perubahannya itu dari solusi lama dikalikan dengan 7. Kan penambahan 7 jam artinya plus 7. Nilainya plus gitu, plus 7. Karena ditambah jadi plus. Nah, langsung aja kita drag ke bawah sini. Nah, ini hasilnya. Oke, perubahannya segini. Solusi baru. Solusi barunya itu ada di sum. Penambahan ini sama ini. Nah, gitu. Terus tinggal di drag. Itu hasilnya. Nah, selanjutnya, oh ya, select 1 ya. Select 1 itu, oh enggak, ini perubahannya itu dari select. Kita ambil select. Yang ini, produk P, select 1. Tadi kan mencari yang pengukuran. Nah, itu dikali dengan plus 7. Nah, ini hasilnya. Kita drag. Nah, itu.
Ini kan produk kedua nih. Tuh, yang kedua. Ini juga ketiga. Nah, dikalikan dengan plus 7 karena penambahan. Nah, ini sum dari solusi lama dan juga perubahan jumlahnya. Lalu kita cari keuntungan baru. Nah, keuntungan baru itu rumusnya solusi baru produk pertama dikalikan dengan nilai iterasi produk pertama. Nah, ini kita kunci, lalu kita tambahkan lagi solusi produk kedua dikalikan dengan nilai iterasi ketiga atau iterasi hasil produk kedua. Kita kunci, lalu kita tambahkan lagi solusi slide ketiga atau solusi slide ketiga dikali dengan nilai iterasi ketiga, kita kunci. Nah, oke. Sebentar, itu ada apa? Mungkin ada yang salah. Nah, di sini dikalikan dengan ini. Kenapa nggak bisa? Oke. Mungkin ada yang salah. Nah, salahnya itu mungkin di sini. Set. Nah, gitu. Nah, ini 97,5. Nah, berarti keuntungannya kalau misalnya ditambahkan 7 jam kerja itu keuntungannya 97,5 dolar. Nah, untuk keuntungan lama itu kan kita ambil dari sini ZJ-nya, 91,67. Nah, perubahannya itu adalah keuntungan baru dikurangi keuntungan lama. Nah, artinya kalau misalnya kita menambahkan 7 jam pada proses pengukuran, itu akan menghasilkan keuntungan 5,83 dolar. Tapi kalau misalnya kita mengurangi 7 jam proses pengukuran, kita ambil dari sini, kita copy paste aja. Kita copy paste, dan untuk perubahan, low, yang ini kan, oke, kita ambil dari sini lagi. Set. Nah, langsung di drag aja ke bawah, ini juga sama, kita ambil quantity lama. Nah, terus untuk perubahan, kita ambil dari Slack lagi. Kita kayak copy paste aja gitu, ini tuh, copy paste aja sebenarnya. Copy paste, N37, salah kan? Ini harusnya itu sini. Nah, cuman dikalinya itu minus 7 karena pengurangan 7 jam kerja. Nah, tinggal di drag aja. Kayak itu tuh, ini tuh kebalikannya, nanti hasilnya juga, nah ini kan tuh, ini kan yang tadinya plus jadi minus, ini juga dari minus jadi plus gitu. Otomatis perubahannya juga dari plus jadi minus 5,83 nih. Saya buktikan ya, keuntungan. Ini kita copy paste aja. Nah, ini 85,84. Lalu untuk ini, keuntungan lama kita ambil dari sini lagi. Nah, ini ya, sama dengan ini dikurangi dengan itu. Nah, ini minus 0,583. Valid ya. Jadi, kalau misalnya kita menambahkan 7 jam kerja, keuntungannya itu akan bertambah 5,83 dolar. Tapi kalau misalnya kita mengurangi 7 jam pada proses pengukuran itu, kita akan rugi 5,83 dolar. Nah, selanjutnya, soal nomor 4, yaitu apabila perusahaan industri home furnishing tersebut ingin membuat produk baru yaitu jemuran handuk, kita sebut sebagai variabel H dengan harga jual 12 dolar dengan keuntungan sebesar 6 dolar per unit dengan proses pengerjaan 3 jam pengukuran, 4 jam pemotongan dan 1 jam perakitan. Apakah perusahaan tersebut harus memproduksinya gitu? Nah, dijelaskan. Oke, kita menggunakan metode reduce cost. Nah, ini jumlah yang diperlukan tadi kan pengukuran, pemotongan dan juga perakitan ada ini 3 jam, 4 jam dan juga 1 jam. Di sini ya. Di sini 3 jam, 4 jam dan juga 1 jam. 3, 4 dan juga 1. 3, 4, 1. Nah, di sini. Oke. Nah, ini 3, 4 dan juga 1. Nah, nilai per jamnya berapa? Nilai per jamnya itu kita dapatkan dari shadow price produk pertama, kedua dan juga ketiga. Ini tinggal kita drag aja. Nah, otomatis dia ngebawa karena nggak kita kunci. Nah, totalnya itu kita dapatkan dari nilai jumlah yang diperlukan dikali dengan nilai per jam. Nah, kita drag aja. Nah, lalu kita cari total biaya, itu menggunakan rumus sama aja dari sini. Nah, gitu. Artinya 5,17. Artinya total biaya yang diperlukan untuk menjual jemuran handuk itu kan 5,17 dolar. 5,17 dolar di sini. 5,17 dolar. Tapi keuntungan yang kita dapat itu kan 6 dolar ya, teman-teman. Keuntungan yang kita dapat itu kan 6 dolar. Dijualnya 12 dolar, keuntungan 6 dolar. Artinya kalau kita selisihkan 6 dikurangi dengan 5,17, masih dapat keuntungan sebesar 0,83 dolar. Jadi, menurut pendapat saya atau pasti menurut pendapat orang lain, kita akan memproduksinya gitu. Kita sebagai perusahaan pasti akan memproduksinya karena kita masih mendapatkan keuntungan dan juga bukan kerugian. Jadi untuk nomor 4 itu pasti perusahaan akan memproduksinya karena masih mendapatkan keuntungan sebesar 0,83 dolar. Nah, sudah terjawab semua dari 4 soal tersebut menggunakan software Excel dan juga software POMQM. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Dan jika ada yang ingin disampaikan, kalian bisa komen di bawah ini. Dan juga jangan lupa subscribe, like, dan juga share. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bye-bye!